untuk muda. Susah nih. Gimana nih, bisa? Mati bisa. Selesai. Oke, selesai. Tepuk tangan semua. Ini adalah pelajaran kita pada hari ini, ya. Fungsi kuadrat, dimana ini adalah lanjutan dari bab pertama. Bab pertama kemarin kita membahas apa? Tentang bilangan pangkat dan juga akar, ya. Itu semua teknologi akan kita pakai juga di sini, ya. Dan akan terus kalian. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah kita bisa menentukan nilai titik koordinat pada fungsi kuadrat, dan tujuan keduanya adalah kita bisa menggambar fungsi kuadrat. Jadi insya Allah yang ini tidak terlalu susah, ya. Terus apa manfaatnya kita mempelajari fungsi kuadrat? Ya, tujuannya kan ini. Tapi manfaat dari tujuan ini apa? Ini adalah untuk menyiapkan diri untuk meraih pengetahuan yang lebih mendalam. Karena yang namanya fungsi kuadrat, yang namanya matematika itu dipakai di semua cabang ilmu. Contohnya apa? Di kedokteran dipakai, di fisika dipakai nanti, ya. Kemudian di sejarah juga dipakai, saya nggak? Contohnya apa? Ketika menentukan umur suatu benda, ya, itu menggunakan teknik namanya carbon dating, ya, dari penanggalan berdasarkan peluruhan karbon dari suatu benda. Sejarah, ya, sejarah juga pakai MTK. Jadi semua ilmu butuh MTK, tapi MTK tidak butuh ilmu yang lain. Makanya MTK disebut juga sebagai ratu dari ilmu, ya, ratu bukan raja, ya. Gitu. Ya, fungsi itu adalah, fungsi itu adalah suatu istilahnya yang paling adalah mesin, ya. Contohnya bentuknya seperti ini, misalnya ada fx sama dengan x tambah 5. Nah, fungsi ini, mesin ini, kalau kita masukin suatu angka, maka dia akan menghasilkan angka sesuai dengan aturannya. Contohnya, misal, kalau misalnya kita suruh untuk nilai x sama dengan 1, maka fungsinya berapa? Iya, kita salin fungsinya fx sama dengan x tambah 5, kemudian ganti x dengan 1. Ayo bareng-bareng, ini apa? X 1 sama dengan 1 tambah 5. Kemudian kalau misalnya untuk, ya, x sama dengan 5, maka fx sama dengan x tambah 5. kemudian X 5 sama dengan 5 tambah 5. kemudian Sama dengan 10. ya. Nah, ini adalah fungsi, cara menentukan nilai-nilai di fungsi. Kemudian masih ingat menggambar fungsi. Nah, caranya gimana? Kita gambar dulu koordinat kartesius. Lihat kartesiusnya. Yang ini sumbu x, yang ini sumbu y. Y ini bisa kita ganti dengan f. Kalau kita mau menggambar fungsi ini, nanti kita langkah pertamanya bikin tabel, ya. Nah, kita bikin tabel x dan fx. Gitu. Oke. Untuk nilai x yang pertama, x-nya 1, kita tulis di sini 1. Maka nilai fx-nya berapa? Ketika 1? 6, ya. Oke, belum selesai kan, ya? F1 sama dengan 6. Oke. Kemudian F5 berapa? 10. Maka ini koordinat x-nya, ini koordinat y-nya. Ketika kita lihat 1, 6, artinya apa? X-nya 1, Y-nya 6. Atau X 1,6 gitu, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul, ya. Kemudian ketika X-nya 5, Fx-nya berapa? 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, X-nya, Fx-nya 10. Berarti di mana?
di atas ya, kita nggak bisa kita gambar. Ya anggaplah kita taruh gambarnya di sini. Setelah kita buat titiknya, kita apakan? Hubungkan dengan gitu ya. Mungkin di sana lah ya, di sini kan kurang lebih tariklah. Kita bayangin, kalau di sini 6, 10 di sini, maka titiknya di sini tarik set. Nah gitu ya. Kita imajinasikan aja. Begitu. Gimana? Ada ingat? Nah, kalau gitu kita siap untuk mempelajari fungsi kuadrat ya. Oke. Nah, jadi ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ini sudah hapus ya. Jadi fungsi kuadrat, nah kata kuncinya apa? Kuadrat. Kuadrat itu adalah pangkat 2. Bentuk umumnya seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dengan A-nya itu adalah koefisien ya. Apa itu koefisien? Pokoknya gampangnya angka yang nempel di variabelnya ya. Kemudian B juga koefisien untuk X dan C itu konstanta ya, angka. Nah, syarat dari persamaan atau fungsi kuadrat itu A-nya nggak boleh 0. Kalau A-nya 0 berapa? Ya bagian ini hilang, ya nggak? Dia nggak jadi persamaan kuadrat lagi. Gitu ya. Jadi ini adalah fungsi kuadrat. Silakan ditulis ya, ini penting ini. Sudah? Belum? Oke, nggak apa-apa ya. Kita lanjut. Yang penting yang ini udah ditulis ya. Sudah, kita lanjutkan ke contoh grafiknya ini. Nah, ketika kalian menggambarkan suatu grafik ya, misalnya fungsi kuadratnya kayak gini. A-nya nilainya 2, B-nya -3, C-nya -2. Maka grafiknya akan seperti ini. Dia melengkung ya dan mulus, nggak tajam. Kalau Y-nya sama dengan X kuadrat, maka nanti gambarnya seperti ini. Kemudian kalau Y-nya, nah A-nya juga boleh negatif ya, tidak masalah. Kalau A-nya negatif atau bagian C-nya negatif, dia terbuka ke bawah. Itu uniknya ya. Kemudian contoh lainnya seperti ini. Ini kalau misalnya X kuadrat saja ya, positif A-nya. Nah, ini A-nya negatif -1, maka dia terbuka ke bawah. Nah, ini di sini ada dua gambar ya. Kalau misalnya 2x kuadrat saja, ini yang biru. Ketika dikurangi 3 dia turun. Di sini titik puncaknya turun jadi 3. Ya. Kemudian kalau yang ini gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba gambar bersama-sama dulu. Ya. Kita pikirkan ya bagaimana cara menggambar yang ini. Kita diberikan fx-nya x kuadrat ditambah x min 6. Maka kalau soalnya bilang jika diberikan 3 buah nilai x ya, untuk nilai ini 3 nilai ini, maka apa yang terjadi ketika kita gambar? Bagaimana cara mengerjakannya? Seperti biasa kita salin apa dulu? Salin soal atau salin fungsinya ya. Di sini kita salin fungsinya. Soalnya ini jelas ya? Jelas. Oke, fx sama dengan x kuadrat ditambah x minus 6.
Yang mudah dulu, mulai dari 2, dari min 3 dulu, nanti baru kita seper 2 ya. F berapa dulu? 2 dulu lah yang gampang. Ya, jadi di sini untuk X sama dengan 2, maka jadinya gimana? 2 kuadrat ditambah minus 6, maka jadinya 4 tambah 2 jadi berapa? 0. Kita 6 kurang 6, 0 ya. Lanjutkan di untuk X sama dengan minus 3. F boleh langsung, boleh disatu dulu ya, terserah. Ini langsung aja ya. F min 3 sama dengan ditambah minus 3. Oke, ini berapa? 9 ditambah min 3 ditambah min 3 dikurangi dengan berapa? Min 9 ya. Ya, sini berapa? 0. Kemudian untuk X sama dengan 1/2. F 1/2 sama dengan 3 tambah 6. Pakai teknologi jadi berapa? 1/2/2/2. Ini jadi 1/4 ditambah 1/4 dikurang 6/4. Kurangin 6 aja ya. Oke, buat semua penyebutnya jadi per 4 ya. 1/4 ini atas bawah berapa? 2/4 atas bawah kali 2. Ini 2, ini 4. Nah, yang ini caranya 6 kali 4 berapa? 24. Tulis 24/4. Maka kita gunakan 1 tambah 2 3 kurangi 24 minus 21. Ini adalah 3 koordinat yang disuruh digambar. Maka langkah selanjutnya adalah rangkum dalam tabel. Ya, kita buat tabelnya misalnya di sini. X di sini apa? Fx. Dalam menyusun tabel, bagusnya X-nya mulai dari yang paling kecil dulu. Siapa? 2. Ada yang lebih kecil siapa? Minus 3 ya. Di sini minus 3 berapa fx-nya? 0. Kemudian siapa dulu enaknya? Setengah dulu. Setengah ini 0,5 ya. Berarti setengah ya. Berapa fx-nya? 21/4 atau ini? Hitung coba berapa? Minus 5 1/4 ya, atau 5,25 minus 5,25. Berarti di sini minus 5,25. Kemudian berapa lagi? 2. Nah, 2 berapa? 0. Nah, tadi pertanyaan soalnya, coba setelah digambarkan, ada pertanyaan dulu sampai sini? Aman? Nah, kata soalnya kalau cuma 3 titik terus digambarkan apa yang ada? Ya. Sini anggaplah sini min 3 2 ya, setengah di sini. Ya, sini ya. 3 2. Oke, yuk kita gambarkan min 3,0 di mana? Iya, dari sini ke kiri dulu ya. Kemudian di tengah. Bentar. Kemudian gambarkan si setengah. Setengah itu minus 5,25. Dianggaplah di sini ya. Ini. Minus 5 di sini, berarti minus 2,5 di ya apa di bawahnya sini ya. 0,-5,2. Kemudian setengah, berarti agak ke kanan. Pintar, masya Allah, bagus. Iya, setengah ya, berarti sini. Agak bawah dikit. Nah, min 5,25 di sini, setengah di sini.
boleh pakai alat bantu garis lurus. Gitu. Kemudian dua itu 0. Ya mungkin sejarah. Ya, di sini ya. Nah setelah kita titikin, nah apa langkah selanjutnya? Tarik garis. Kita tarik garis. Oke, sekarang pertanyaan kemana? Ya, kok gini gambarnya tajam? Sementara kan contoh-contoh sebelumnya, iya nggak tajam, tumpul, ya. Oke, contohnya, lihat ya. Nih, mulus ya, mulus. Ini tajam, ya. Sementara yang ini tajam ya. Coba pertanyaannya apa? Nih, apa yang terjadi? Jelaskan apa yang kurang menurut kamu. Silakan, satu kelompok. Ya, perwakilan kelompoknya. Untuk sampai 3 ya. Kalau nggak bisa, Ustaz kasih petunjuk. 1, 2. Apa yang kurang? Pikir ya, ini pertanyaan pemantik. What's wrong? What's wrong? 3. Oke, petunjuk. Jumlah titik petunjuknya itu. Oke, ya silakan. Atau dia silakan apa? Iya, pinter. Jumlah titiknya sedikit, cuma 3 yang kita gambar. Sementara kalau yang di grafik tadi, dia tuh menggambarnya tak hingga banyak titik. Jadi di komputer tadi, bahkan dia hitung 2,1 dia hitung. 2,11 juga dia hitung. Ya, jadi makanya titiknya itu tak hingga banyak, sehingga gambarnya mulus. Berarti kuncinya apa kalau gambarnya mau mulus? Titiknya harus banyak. Ya. Tapi apakah kita harus ngitung sampai segini-segini? Tidak. Nah, mungkin sampai kalian lulus ya susah ya. Nah, berarti caranya kita tebak saja. Pokoknya 3 titik inti ini harus terlewati oleh suatu kurva yang melengkung. Jadi kita kira-kira aja. Oh, dia kan harus melengkung. Udah lengkungin aja. Yang penting ikut ke titik-titik ini. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, -2 hitung. -2 kan gampang hitungnya ya kan? -1 hitung. Kemudian 1 dan 2 gitu ya. Nah sekarang Ustaz sudah ngasih contohnya, maka kalian yang kerjakan secara kelompok. Ini Ustaz hapus dulu ya. Nah ini adalah gambar grafik yang sesungguhnya kalau kita menghitung semua titik banget, gitu ya. Kalau kelompok mungkin duduknya ada juga diskusinya. Ya, nanti kita sesuaikan lagi. Nanti kalian duduknya boleh lebih mendekat ya. Kalau gini kan susah diskusi. Ya. Nah, jadi sebelum Ustadz berikan soalnya, sebelum kalian mulai nanti itu ya duduknya di mana. Di sini -3 tadi kan, di sini 2 ya. Dan gambar. Ya. Jadi di sini nanti Ustadz bagikan LKPD, ini lembar kerja. Kalian kerjakan. Cara kerjanya gini. Kalian dikasih fungsi, ya. Kemudian di bagian belakang itu perhitungan kalian. Tulis sini ya, perhitungan kalian. Dan di sini udah ada koordinat kartesiusnya. Kalian gambar di sini. Terus tabelnya juga boleh dibikin di belakang. Nah, aturan tambahannya, 1 orang wajib minimal mengerjakan 2 nilai X ya. Jadi misalnya ada 8 nilai X, Nur dapat 2 ya. Atau karena ini ada 6 orang, minimal 1 orang 1 dulu ya. Nanti sisanya menang. Jadi kemudian kalian setelah mengerjakan misalnya nih Nur untuk X sama dengan 0 dikerjain. Nah tulis namanya ya, Nur Aul mengerjakan ini. Ya, setelah itu rangkum dalam tabel kemudian gambar di sini. Setelah itu nanti kalian presentasi. Ya, silakan duduknya dibenerin ya, dibagusin duduknya. Biar enak. Pegang ya, sama tolong dikasih.
Ya, terus ini aja. Yang udah mau kan? Ya udah nggak apa-apa. Nah ini geser yang nggak ke situ. Geser mejanya. Nah itu kalian yang pikir ya. Ini kan koordinat kartesiusnya cuma sampai min 25. Terus yang kiri cuma sampai min 15. Nah, coba kita pikirin ya. Ya, kita tunggu teman-temannya di sini. Nah, coba kalau kita iseng-iseng mulai dari x-nya 10, kita masukin ke sini 10. 10 kuadrat berapa? 100. 100 dikurangi 25, 75. X-nya 100 nggak ada di sini, ya nggak? Terus fx-nya 75 kan mungkin di sini nggak ada kan? Jadi jangan pilih x-nya 10. Oh, berarti kita nebak sendiri ya? Nebak sendiri atau tunjuk dari start mulai dari 0 dulu. Terus ke kiri kanan pelan-pelan. Ya, apa yang terjadi? 0, 1, min 1 gitu ya. 'Waktu kita cuma 2 menit saja, Pak ya? Simulasi. Jadi 4 titik aja. Jadi dari 0, 1, 2, min 1, min 2. Ada kesulitan bilang ya? Iya, 0 kali 0 berapa? Yang mintanya tadi satu dua min 1 min 2 ya? Iya, tuh 0 juga maksudnya. Oh, yang enggak maksudnya? Yang 0 gampang tuh untuk X sama dengan 0. Iya. 1. Ini Berarti satu. Berarti satu. Kalau satu belum. Kurang dari. Hah? Min 2 satu paket. 3 menit lagi. Satu paket gue satu. ini satu. Berapa soalnya?
Ya. Sambungan sama simpulan. Ayo, siapa kesini? Ayo, siapa presentasi? Mungkin masing-masing Sama Kak Nahar, Misalnya udah selesai langsung dipresentasi atau tunggu dulu? Dilanjut dulu. Kita masih ada 2 menit lagi ya. Berarti lanjutin 3. X3, X-3. Apa ada yang bilang? Oh. 1 menit lagi. Udah gantian. Kaget saya. Biar hemat biaya. Meskipun terancam bakal gagal ya. Oke ya, waktunya habis. Siapa yang sudah selesai dan sudah siap? Yang berapa? Oke ya, nanti kelompok yang paling cepat silakan. Apa? Jangan takut salah ya. Dari simulasi. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di dalam kelompok 2 ada Perkenalkan, nama saya Faiza Kamisna. perkenalkan nama saya Rahma. Perkenalkan, nama saya Violin. Perkenalkan nama saya Muhammad. Perkenalkan nama saya Janata. Perkenalkan nama saya Jessica. Di sini kami telah selesai mengerjakan soal fungsi kuadrat. Kami mengambil nilai X, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 1 dan 2. Sebutkan dulu hasilnya berapa untuk X-nya. Min 3 berapa? Fx dari min 3 adalah min 16, Fx dari min 2 adalah min 23, Fx dari min 1 adalah min 24, Fx dari 0 adalah min 25, Fx dari 1 adalah min 24, Fx dari 2 adalah min 21. Kemudian hasilnya gimana? Kemudian hasil dari gambaran yang kami buat kurang lebih seperti ini. Oke.
Ya, silakan kelompok yang lain menanggapi. Misalnya, Pak, suruh gambar di itu. oh di itu ya. Ya, silakan karena itu kecil kan. Tolong gambarkan ya. Nih. Kalau ini lihat nih. Iya, gambar. Ya. Ya. Nah. Tadi dari hasil yang disebutkan ada yang beda. Kalau ada yang beda itu seru ya, tanggapi. Apa yang beda? Nanti aja sih. Gak apa-apa nggak? Ya, sisanya dikira-kiranya lah. Sedikit ya. Ya, sudah. Dia di sini mereka presentasi. Iya. Oke, coba. Nah, presentasi coba itu. Taruh ya. Jadi begini kurang lebih dari grafik yang digambarkan dari X-nya -3 sampai 2. Oke, sekarang pertanyaan dari tadi ya. Menurut kalian, kalau diteruskan, ya, dia memotong sumbu X dinilai X sama dengan 2. Itu pakai aja ya, nggak usah tahu misalnya.
15. Oke. Silakan kalau yang lain tanggapi. Menurut kalian, kalau misalnya diterusin grafiknya ya, dia motong sumbu X di X sama dengan berapa? Tebak aja. Ini nggak harus benar ya. Kira-kira? Ya, motong sumbu X-nya di X sama dengan berapa? Di X 1, 2, 3, 4, 5 kan? Atau gimana gitu ya? Ah, boleh. 16. Nah, ada yang menanggapi Pak? Ya. Ya silakan tanggapi kelompok pertama. Menurut kamu? Menurut kelompok kami, jika diteruskan, kelompok kami menanggapi akan memotong sumbu X pada angka 9. oke. Kalau kelompok lama tadi berapa? Ya. Ya, apa ya? Ada lagi yang mau menanggapi? Cukup. Cukup ya. Kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok. Silakan dulu ya. Kita salam terus dulu. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seterusnya. Oke. Jadi tadi sudah bagus ya. Kalian menggambarnya, kemudian menghitungnya sudah bagus. Untuk pertanyaan Ustaz tadi, maka jawabannya adalah ini. Lihat gambar yang paling bawah. X kuadrat min 25 itu yang U ya. Mau motong di mana? Di X sama dengan 5. Ini adalah pembahasan kita minggu depan tentang persamaan kuadrat. Kita akan menghitung yang namanya akar-akar ya. Itu ketika fungsi kuadratnya sama dengan 0 atau ketika memotong sumbu X. Ya. Bagi kalian yang punya bayangan, kalau diterusin diajar dari situ. Bagus ya, kita tadi jawaban-jawabannya. Nah ini adalah kesimpulan dan juga rangkuman ya. Jadi konsep fungsi kuadrat itu manfaatnya apa? Menyiapkan diri untuk mendalami ilmu ya. Untuk mendalami ilmu sehingga kita bisa menggunakannya di cabang ilmu yang lain atau di tingkat lanjut nanti ini sangat berguna banget. Kemudian yang bisa kita simpulkan apa? Nah, karena sebelumnya ketika kita cuma gambar 3 titik, gambarnya gimana? Tajam ya nggak? Dia tidak merepresentasikan fungsi kuadratnya sama sekali. Jadi kalau mau mulus, maka semakin banyak titik, semakin bagus. Gitu ya. Nah, jadi sampai di situ perjumpaan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, adalah kita tutup dengan kafaratul majelis. Silakan ketua kelas pimpin Pak. Ya. Siapa sih? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.